Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ketemu dengan Iwan benaran, Kang Bro. Saat ini di depan mata IBB, ini adalah Yamaha Aerox terbaru, warna merah dengan Aerox yang sebelumnya warna putih merah. Kebetulan, Cak, ini adalah komparasi head to head secara desain. Mana yang IBB suka, mana yang sampean suka itu serah sampean. Tapi sekali lagi desain adalah soal selera. Namun tentu saja IBB punya opini pribadi pastinya, Cak. Jadi gini, kalau kita melihat secara langsung memang, Cak, kita harus akui bahwa desain ini keren, desain ini agresif, desain ini legend yang katakan, karena ini adalah desain yang benar-benar berani dari Yamaha untuk mengeluarkan skutik yang gambot, kemudian agresif dan juga sporty, muskuler, jadi satu lah pokoknya. Bosone pokoknya gagah, Cak, ngono lho bosone. Nah, kalau dari konsep desainnya itu memang untuk yang old Aerox ini lebih tajam, serba tajam. Kemudian di sini juga serba tajam ditarik ke bawah, ya kan? Di sini ada lampu kotaknya, ya kan? Nih, lihat nih, ada fog lamp ya. Bosonnya itu fog lamp mungkin ya kita sebutannya. Ini yang membuat Aerox ini jadi terkesan agresif, kemudian tajam, serba meruncing, dan yang pasti keren gitu loh. Jadi bosonnya itu keren. Nah, cuman pada generasi setelah itu Yamaha mengeluarkan yang generasi terbaru dengan pendekatan sedikit berbeda. Mungkin kita akan melihat, setelah melihat yang sana, kok agresifnya berkurang ya? Memang betul, Cak. Kalau kita ngomongin agresif, memang benar. Ada sedikit revisi yang membuat secara pendekatan Yamaha itu berbeda. Yang pertama adalah soal lancip-lancipnya. Nih, sama perhatikan nih. Lancip-lancipnya ini memang yang sana, yang lama itu lebih lancip, lebih galak, agresif. Namun dari pendekatan Yamaha terbaru ini, IB justru melihat bahwa Yamaha ingin membawa Aerox lebih naik secara feel mewahnya, Cak. Jadi kalau saya perhatikan, ini lebih mewah karena Yamaha itu seperti menarik kiri kanannya, jadi memperlebar, jadi feel-nya lebih padat, ya kan? Mungkin kalau kita lihat dari sininya memang terlalu lebih polos karena kan ditarik ke bawah. Nih, saya perhatikan. Sementara yang lawas itu nih sudah ada di bagian bawahnya, itu sudah ada apa namanya ya, tekuk-tekukan ya, terus tarik-tarikan yang memberikan feel galak dan gahar. Sementara di sini lebih polos. Tapi kan ini kan bagian plat nomor, Cak, nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Nah, sementara revisi Yamaha juga meliputi dari bagian fairingnya. Fairingnya ada, saya perhatikan nih. Kalau yang sebelahnya seperti ini, yang sebelah kirinya yang baru seperti ini. Jadi lihat lebih padat dan lebih lebar sedikit dan tidak terkesan kopong. Memang lampunya mungkin terkesan lebih galak yang sana karena kan lancip dan kecil. Tapi yang sini lebih tough gitu loh. Feel-nya tuh kayak tuh, lihat, sampai perhatikan aja. Nah, kayak gini. Jadi lebih gede lah, lebih gede feel-nya tuh, lebih gede. Ya, soal selera sekali lagi, kalau IBB sendiri memang bisa katakan sama-sama keren ya. Sebelumnya juga keren, walaupun Yamaha harus membuang yang itu tadi lampu fog lamp-nya, dan sini yang baru udah nggak ada. Tapi bonusnya buat sampean ada DRL yang keren. DRL-nya vertikal ke atas dan ini keren, yang membuat feel jadi lebih mewah. Oke. Kemudian untuk ininya, lihat dari sisi fairing-fairingnya juga berubah yang pasti. Kalau sini kan ada feel kesannya dua layer di sini, tapi Yamaha mengganti di bagian sini, Cak. Nah, sini ada bonus buat sampean di sini. Ini sih revisinya ya tergantung selera lagi. Apakah sampean suka yang mana dan sebagainya ya tergantung sampean. Kalau depannya sama ya, sampean perhatikan. Depannya hampir mirip. Jadi nggak ada perbedaan mulai dari desain fendernya dan juga plus sekali lagi desain dari case wheel-nya. Nah, oke. Terus yang di sana, Cak. Kalau yang lama nih. Nah, ini ada kayak layer di bawahnya itu, layer di bawahnya. Sementara yang baru itu nggak ada. Saya melihat nih sini. Set. Nah, oke. Ini nggak ada. Jadi yang lawas itu ada. Saya melihat tuh di sini. Yang baru nggak ada di sini. Jadi dia langsung ditarik ke bawah, set gitu. Oke. Lalu di bagian atasnya juga lebih menukik yang lama. Kalau ini lebih dongak. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nggak sampean? Tuh. Lebih menukik dan lebih dongak. Sono menukik, bawah ini ada mendongak. Kalau reflektornya gedean yang baru ya, IB sendiri sih lebih suka yang lama ya. Kalau untuk reflektornya lebih kelihatan sporty, racing gitu loh ya. Maksudnya apa, galak gitu. Tapi kalau sisi DRL-nya IB suka yang ini, yang baru.
Jadi yang baru ini karena gara-gara DRL-nya lebih mewah. Jadi kalau dari jauh kelihatan karakternya tuh mantep gitu. Lalu di sini juga bagian tengah di sini ada pembeda, sementara yang sana kan nggak, ditarik aja. Nah itu dari sisi desain, Cak. Sementara untuk lampu senya ya mirip sih, desainnya nggak banyak berubah, posisinya juga sama, dan juga kisi-kisi dari bawahnya sama diperhatikan di sini. Tuh, kisi-kisi dari bawah untuk cooling systemnya, untuk membantu pendinginan sama. Yang nggak ada revisi, mirip. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan, Cak, ini ada penambahan lagi di bawah sini. Nah, di sini, Cak. Jadi yang baru ini sudah ada kisi-kisi lebih lebar dibandingkan sebelumnya, dan ini bagus untuk tadi cooling system. Ya, terus posisi daripada klakson juga berubah. Kalau yang baru itu sekarang posisinya di sini, sementara yang lama itu posisinya di kolong sini. Nah, oke. Jadi berubah posisi. Terus, oke, kita lihat dari sini dulu. Nah, jadi kayak gitu, Cak, posisinya. Lalu perbedaan apa lagi yang bisa kita dapatkan dari batok stang sama? Gak ada yang berbeda, Cak. Jadi sami mawon, Kang Mas. Nih, sami mawon. Tapi yang pasti kita akan melihat perbedaan dari sisi panel stangnya yang lebih sporty untuk yang baru. Karena ini sudah seperti motorsport. Tuh, lihat. Terpisah. Sementara yang lama dia menjadi satu dengan batok dan terkesan seperti motor bebek atau matic pada umumnya. Ya, kalau ini sudah terpisah. Oh, jadi kesannya lebih sporty. Oke. Di sini sudah paham kan, Cak? Jadi buat gambaran sampean semuanya, dan dari posisi ini juga ya. Tabung minyaknya juga sama, dia beda dibandingkan yang lama. Lamanya itu kayak nongol gitu. Kelihatan nggak? Nah, jadi sama perhatikan dari sini, dan kalau lihat speedometer, ces. Nah, dari speedometer ini juga terasa beda. Jadi feel-nya tuh ya tadi karena dia menggunakan panel stang yang dipisah, jadi feel-nya lebih sporty dan seperti motor sport. Sementara yang lama itu kan enggak. Yang lama menjadi satu. Kalau soal shape-nya memang ya, Cak. Kalau IB harus katakan shape-nya ini yang lama keren. Ini memang motor udah kadung keren, jadi agak susah kita untuk nyacatin, susah aja. Sementara lihat nih tekuan-tekuannya, dan segitiganya tuh feel-nya tuh kayak apa ya, mewah gitu, Cak. Apalagi dia nongol dia, jadi seolah-olah speedometernya itu nongol. Nih juga nongol sama sebenarnya, cuman memang dari sisi LCD atau reflektor mikanya itu lebih lebar. Nah, kayak gitu. Ya, bandingan aja. Sekarang tergantung sampean suka yang mana. Terus IBB ngerasa, Cak, walaupun secara looks kita lihat dari belakang sini, ini dari sini, oke. Percaya nggak percaya, ya, sampean tahu nggak? Kalau kita nongkrong di atasnya, ini, Cak. Kalau kita nongkrong di atasnya, ya, IBB akan coba ini. Ini memang nyaman, tapi secara legs roomnya ya, maksudnya tuh ya ruang kaki yang di sini, itu IB ngerasa lebih sempit ya dibandingkan dengan yang baru. Jadi kalau yang baru tuh lebih luas ya rasanya, mungkin karena ini ada tonjolan di sini, ya kan? Jadi kayak sempit gitu. Dan ini nggak tahu deh, ini rasanya kayak terlalu mundur ke belakang. Sementara yang baru ya, nih sebentar buat gambaran. Tuh, yang baru lebih lega. Karena ini rasanya lebih lebar, apa maksudnya itu lebih maju. Jadi Yamaha merevisi bagian sini, Cak. Jadi dia nggak terlalu ke belakang. Jadi kita feel-nya lebih lega. Nah, lebih enak. Sama lebih luasa lah kaki sampean, mau ngangkang mau apa, lebih luasa ya. Jadi ini sih vote yang ini sih yang pasti, dan juga sama yang lihat kan sini sudah ada hazard. Kemudian juga semua tombol-tombol pengaturan untuk speedometer di sini semuanya. Sementara yang lama kan enggak. Yang lama itu mengambilnya dari sini. Nah, dari sini ya kan. Oke. Jadi kalau untuk jok-joknya pun sebenarnya joknya nggak tahu deh. Kalau joknya mirip ya sebenarnya, kayaknya nggak banyak perbedaan sih sepertinya ya. Kemudian yang belakangnya juga yang pasti. Belakangnya sama lihat nih. Belakangnya ini jauh lebih sporty. Ibe suka karena kenapa nggak kaku gitu, Cak. Jadi dia itu tadi Ibe sudah terangkan sama di video sebelumnya. Jadi Yamaha merevisi ini bagian casingnya. Casingnya ini direvisi seperti ada tanduk. Kemudian reflektornya juga ngikutin, dan ini tipis. Dia nempel ke atas, dan ini kalau nyala ini kelihatan lebih sipit gitu, Cak. Sementara kalau yang versi sebelumnya nih, saya masih perhatikan kan versi sebelumnya tuh
lebih tebal sininya, tebal, dan ini ada ya karakter X sih, karakter X, tapi yang bikin agak kaku ya di sini nih, tebal ke atas, sementara reflektornya di bawah. Kalau yang baru kan lebih nungging. Jadi kalau dari jauh Cak, kalau dinyalakan, yang baru itu lebih nungging feelnya, lebih di atas lampunya. Jadi gitu. Secara umum memang nggak terlalu banyak berubah dari sisi apa namanya kayak gini. Handle dari belakangnya ini sama, di sini juga. Lalu untuk yang pasti ukuran ban juga masih sama, dan yang pasti juga sama akan melihat perbedaan di bagian ini dia, di bagian belakangnya. Belakangnya itu maksudnya yang bagian box filternya yang lebih panjang, sementara yang lama kan lebih cute gitu ya, lebih enak dipandang. Sementara yang baru itu memang rasanya kayak ngelolor gitu loh, bosonnya apa tuh, gede gitu Cak. Tapi kan ini adalah engine baru yang kompresinya lebih padat dan lebih powerful, sehingga membutuhkan isapan udara yang lebih kencang. Jadi sudah diperhitungkan oleh pihak Yamaha untuk poin-poin tersebut, membuat sampean seharusnya tidak hanya melihat dari sisi visual Cak, karena dari fungsinya lebih penting ya. By the way, ini yang untuk versi ABS itu subtank, sementara yang merah itu memang ya versi biasa, jadi belum subtank untuk suspensinya, jadi jangan kaget. Lalu juga untuk lain-lainnya yang masih sama sih ya, dari sisi fendernya dan sebagainya masih sama ya. Oncekan kaki sama ya, injekan kaki nggak ada banyak perbedaan. Tadi hanya ruang aja di sini yang lebih lega perasaan EBB, termasuk dari ininya, revisi di bagian sampingnya ini ya kan. Kalau yang baru lebih tegas, jadi katanya dari Yamaha ini adalah bahasa desain dari Sporty Lux, pokoknya ngono Cak. Jadi kalau saya memperhatikan ya begini sosoknya. Nah oke. Nah, wes sampean delok wae lah, kalau di sini seneng sih pasti ya. Mungkin butuh adaptasi buat sampean untuk melihat perbedaannya, tapi kalau sampean lihat asli, jelas yang baru lebih keren. Ini lebih wibawa, ini sono lebih sangar, sporty, mature, wes ngono wae ya. Jadi terserah sampean untuk melihat. Ya wes ngono wae Cak. Ya ngoceh wae aja ya, kecapean juga nih. Lain-lainnya sih WB memang kasih masukan buat Yamaha, seharusnya Yamaha bisa mempertimbangkan double disc brake supaya lebih mantap lah, gak nanggung gitu ya. Mungkin the future lah. Lalu untuk rem-remnya depan masih satu piston tetap, jadi hanya belakangnya aja nih yang memang fokus kita. Ya mungkin udah Cak ya, sekilas informasi dari benar-benaran. WB gak akan banyak celoteh lagi. Oke. Nah Cak, jadi sekilas tadi informasi benar-benaran buat sampean semuanya, komparasi desain dari all new Aerox dengan Aerox yang lama. Tentu desain itu punya plus minus, dan desain soal selera, dan semuanya pasti kita serahkan buat sampean untuk kita kembangkan. Semuanya dikembangkan oleh pabrikan dengan banyak pertimbangan, dan sekali lagi desain adalah soal selera dan itu diserahkan buat sampean semuanya. Apakah yang kiri atau yang kanan, tapi yang pasti generasi terbaru tetaplah generasi terbaru. Artinya banyak sisi plusnya dibanding dengan minusnya. Terlepas dari segala kekurangan yang mungkin sampean berharap bentuknya jangan jauh dari ini, tapi ya sekali lagi Cak, ini lebih mature, berwibawa, lebih padat, sementara yang ini lebih sporty, lebih gahar. Tapi generasi adalah generasi ya kan, ada yang baru ya pasti akan ditinggalkannya lama. Menurut baik ya Cak ya, apalagi nih mesinnya sudah lebih powerful, lebih lengkap, sudah ada E-Connect, sudah ada macam-macam, pokoknya ngono wae lah, diserahkan buat sampean semuanya. Jadi ngono wae Cak. Jadi monggo sampean kalau ingin Aerox ataupun Yamaha, motor Yamaha, sampean jangan sungkan untuk datang ke Yamaha SBW, dan kebetulan ini sekarang ada Yamaha SBW. Sampean bingung Yamaha SBW, cari di Google Cak, banyak. Pokoknya just kandos ya. Jadi ngono wae, matur nuwun sampean sudah menonton video beneran. Yang penting sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam just kandos.